Apakah Anda masih berpikir bahwa makan sayur selalu baik untuk kesehatan, terutama bagi orang lanjut usia? Tapi mungkin Anda belum tahu, beberapa jenis sayuran yang sangat umum, meskipun kaya gizi, justru bisa menyebabkan dampak serius jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Mulai dari batu ginjal, nyeri sendi, gangguan pencernaan, hingga hipoglikemia yang berbahaya. Kedengarannya sulit dipercaya, tapi itu adalah kenyataan. Apakah Anda pernah mengalami rasa lelah setelah makan atau makan sayur hijau setiap hari? Tapi semakin dimakan justru semakin sakit pinggang, nyeri lutut, susah tidur, atau sering buang air kecil di malam hari. Bisa jadi itu bukan sekadar faktor usia, melainkan tanda bahwa tubuh diam-diam sedang berteriak minta tolong karena salah makan jenis sayur atau cara mengolahnya yang kurang tepat. Saya ingin membagikan kisah nyata dari Paktan, 70 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta. Setiap hari, beliau makan banyak sayuran hijau dengan harapan bisa mencegah penyakit. Tapi hanya dalam beberapa bulan, beliau mulai mengalami nyeri sendi, sulit berjalan, dan sering pusing. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter menyimpulkan bahwa beliau mengalami batu ginjal dan peningkatan asam urat yang penyebab utamanya berasal dari konsumsi sayuran berlebihan yang selama ini dianggap aman. Dalam video hari ini, kanal Hidup Sehat di Usia Senja akan mengajak Anda menyelami 6 jenis sayuran populer di hidangan orang Indonesia. Namun jika dikonsumsi tanpa perhatian oleh lansia, justru bisa diam-diam merusak kesehatan setiap hari. Jadi, sayuran apa sajakah itu? Dan bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar tetap sehat tanpa menambah risiko penyakit? Udah, jangan lupa tekan tombol subscribe kanal Hidup Sehat di Usia Senja agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat seputar kesehatan di masa lanjut usia, hidup sehat, panjang umur, dan bahagia bersama anak cucu. Bayam atau kangkung, si pendiam yang menyebabkan batu ginjal dan asam urat tinggi. Bayam atau dalam beberapa daerah disebut juga sebagai kangkung, sejak lama telah menjadi menu harian yang akrab di meja makan keluarga. Bagi para lansia, ini sering menjadi sayuran andalan karena bersifat sejuk, mudah dicerna, murah, dan kaya zat besi, baik untuk darah. Namun, siapa sangka bahwa sayuran yang terlihat aman ini justru bisa diam-diam membahayakan jika dikonsumsi dengan cara yang salah atau terlalu sering. Penyebabnya adalah karena bayam dan kangkung mengandung kadar oksalat dan purin yang cukup tinggi. Dua zat ini merupakan penyebab diam-diam terbentuknya batu ginjal dan peningkatan asam urat, penyebab utama penyakit gout yang sangat menakutkan bagi orang lanjut usia. Oksalat dalam tubuh akan berikatan dengan kalsium, membentuk kristal kalsium oksalat, zat padat yang sulit larut, dan akan mengendap di ginjal, membentuk batu. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang mulai menurun atau memiliki riwayat penyakit ginjal, mengonsumsi kangkung secara terus-menerus dapat mempercepat proses pembentukan batu tanpa disadari. Kisah nyata dari Ibu Han, 66 tahun, tinggal di Bandung, adalah pelajaran berharga. Karena khawatir kekurangan zat besi, beliau sering mengonsumsi sup bayam hingga 3 kali seminggu. Bahkan dalam beberapa minggu bisa sampai 5 kali. Ditambah lagi, beliau jarang minum air karena sering buang air kecil di malam hari. Setelah lebih dari 2 bulan, beliau mulai merasakan nyeri ringan di punggung bawah sebelah kanan. Setelah diperiksa, dokter menemukan batu ginjal sebesar 8 mm dan menyarankan pengobatan serta pemantauan rutin. Penyebab utamanya, akumulasi oksalat dari bayam dan kurangnya asupan air ditambah usia lanjut. Tak hanya batu ginjal, kandungan purin dalam bayam juga menyebabkan peningkatan kadar asam urat, penyebab gout, khususnya pada lansia dengan fungsi hati dan ginjal yang melemah. Kemampuan tubuh untuk membuang asam urat sangat terbatas. Saat kadar ini menumpuk, akan mengendap di persendian, biasanya di jempol kaki, pergelangan kaki atau lutut, menyebabkan pembengkakan, panas, kemerahan, dan nyeri hebat. Rasa sakit ini sering digambarkan sebagai
tulang dipotong dari dalam. Selain itu, banyak orang terbiasa memanaskan kembali sup bayam yang sudah dingin untuk dimakan malam hari atau esok harinya. Kebiasaan ini juga berbahaya karena bayam yang dibiarkan terlalu lama dapat menghasilkan nitrat yang berubah menjadi nitrit, zat yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau bahkan meningkatkan risiko kanker jika terakumulasi. Lalu, bagaimana solusinya? Haruskah kita benar-benar menghindari bayam atau kangkung? Jawabannya, tidak perlu menghindari sepenuhnya, tapi harus dikonsumsi dengan cara yang benar dan jumlah yang cukup. Cukup 1-2 kali seminggu. Jangan dikonsumsi berturut-turut setiap hari, dan hindari menyimpan sayur matang lebih dari 1 hari. Jangan lupa minum cukup air dan konsumsi sayuran lain secara beragam untuk menjaga keseimbangan nutrisi. 0. Kalau Anda sendiri, berapa kali Anda makan bayam atau kangkung dalam seminggu? Apakah tubuh Anda sedang memberikan sinyal yang diam-diam tidak Anda sadari? Terus ikuti kami untuk mengetahui sayuran kedua. Terdengar menyehatkan bagi pencernaan, tapi bisa membuat lansia kembung dan sulit tidur hanya dalam beberapa kali makan. Kacang panjang, baik untuk pencernaan tapi mudah menyebabkan kembung dan sulit dicerna pada lansia. Kacang panjang adalah hidangan yang sangat akrab, hadir di berbagai meja makan, mulai dari rumah tangga pedesaan hingga keluarga perkotaan. Mulai dari tumis kacang dengan bawang putih, kacang rebus dengan sambal, hingga dimasak dalam sayur asam. Sayuran ini dipercaya banyak orang tua karena dianggap sejuk, tinggi serat, dan baik untuk usus. Namun, tak banyak yang tahu bahwa seiring bertambahnya usia, mengonsumsi terlalu banyak kacang panjang justru bisa membuat sistem pencernaan jadi sesak napas. Kacang panjang mengandung banyak serat tidak larut jenis serat yang berperan dalam memperlancar gerakan usus dan mencegah sembelit. Tapi bagi lansia, ketika enzim pencernaan mulai lemah, proses pemecahan serat jadi melambat. Akibatnya, usus harus bekerja lebih keras, menyebabkan perut kembung, banyak gas, terasa sesak, bahkan sulit tidur karena rasa berat di perut yang tak kunjung reda. Tak hanya itu, dalam kacang panjang juga terdapat zat bernama phytate yang bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng. Bagi orang tua yang sudah rentan dengan masalah pengeroposan tulang atau kekurangan mineral, konsumsi kacang panjang berlebihan bisa membuat upaya makan makanan bergizi menjadi sia-sia, bahkan memperburuk kondisi tulang secara diam-diam. Kisah Pak Ba, 73 tahun, tinggal di Kanto, menjadi contoh yang patut direnungkan. Terbiasa hidup sederhana. Setiap hari ia menumis kacang panjang dengan bawang putih, menganggap makanan ini sederhana, murah, sehat. Tapi hanya setelah sebulan lebih, perutnya terus terasa penuh. Makan sedikit langsung kembung, gas sulit keluar, tidur pun terganggu. Ia mengira itu akibat usia, tapi setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, baru menyadari bahwa kebiasaan makan terlalu banyak kacang panjang telah membuat ususnya kelebihan beban. Kacang panjang tidaklah buruk. Faktanya, jika dimasak dengan benar dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, sayuran ini tetap menjadi sumber vitamin C, serat, dan zat besi yang baik. Tapi bagi lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah. 1. Masak hingga empuk. Hindari makan mentah atau terlalu setengah matang karena serat yang belum pecah bisa sulit dicerna. Kombinasikan dengan nasi dan makanan yang mudah dicerna. Jangan makan terlalu banyak dalam satu porsi. Sebaiknya dipadukan dengan nasi, ikan rebus, atau sup ringan. 3. Bagi porsi menjadi kecil. Daripada makan satu piring besar setiap hari, lebih baik dibagi menjadi 2-3 kali seminggu dengan porsi sedang, tergantung reaksi tubuh. 4. Minum cukup air setelah makan sayur, membantu usus bergerak lancar dan menghindari penumpukan gas di perut. Ade, bagaimana dengan Anda? Pernah merasa perut penuh, kembung setelah makan tumis kacang, atau pernah terjaga semalaman karena merasa
kenyang tapi tidak bisa mencerna? Jika iya, cobalah tinjau kembali pola makan Anda. Bisa jadi makanan yang dianggap sehat ternyata diam-diam membuat tubuh semakin lelah setiap harinya. Jangan lupa, sistem pencernaan lansia tidak sekuat saat usia 30-an. Bahkan hal yang baik pun harus dikonsumsi dalam takaran yang tepat. Terus ikuti bagian selanjutnya, karena ada satu jenis sayur yang sangat umum di masakan selatan, tapi bisa memicu iritasi pencernaan dan alergi bagi lansia Anda. Akan terkejut saat mengetahui sayuran apa itu. Terong, sayuran yang mudah menyebabkan iritasi pencernaan dan alergi tersembunyi pada lansia. Terong, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai terong kambing jantan, adalah sayuran yang sangat akrab dalam hidangan sehari-hari banyak keluarga. Bagi lansia, hidangan seperti terong bakar dengan saus jahe, terong tumis dengan tahu, atau terong rebus dengan kecap asin selalu memberikan kesan sederhana, mudah dikunyah, dan mudah dicerna. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa terong adalah pedang bermata dua karena mengandung zat khusus bernama solanin yang dapat menyebabkan iritasi ringan pada sistem pencernaan dan menimbulkan alergi tersembunyi jika dikonsumsi terlalu banyak atau diolah dengan cara yang salah. Solanin adalah sejenis alkaloid alami yang biasanya ditemukan dalam sayuran keluarga nightshade seperti tomat, kentang, dan juga terong. Pada beberapa lansia dengan sistem pencernaan lemah atau memiliki sensitivitas tinggi, zat ini dapat menimbulkan gejala seperti nyeri perut ringan, mual ringan, diare, sulit tidur, atau ruam kemerahan di sekitar mulut dan leher. Kisah Ni Men, 69 tahun, tinggal di Vinglong, adalah bukti nyata. Dalam sebuah acara keluarga, beliau makan cukup banyak terong bakar dengan saus jahe, hidangan favoritnya sejak muda. Namun keesokan paginya, beliau mulai merasakan ketidaknyamanan di perut, buang air besar encer berkali-kali. Awalnya dikira karena keracunan makanan, namun beberapa jam kemudian, kulit di sekitar mulutnya mulai memerah dan sedikit gatal, sesuatu yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Keluarga segera membawanya ke dokter, dan dokter menyatakan bahwa ini adalah reaksi alergi ringan akibat mengonsumsi terlalu banyak terong yang mengandung solanin, terutama karena proses pemanggangan tidak cukup matang. Setelah mendapatkan penanganan tepat waktu, kondisinya kembali stabil. Namun sejak saat itu, harus membatasi konsumsi sayuran favoritnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, lalu apakah lansia sebaiknya menghindari terong sepenuhnya? Jawabannya adalah tidak perlu menghindari sama sekali, tapi harus dikonsumsi dengan benar. Berikut beberapa catatan penting. 1. Jangan dikonsumsi mentah. Terong mentah mengandung kadar solanin yang tinggi, sangat mudah menyebabkan iritasi, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi sebelum matang. Masak hingga matang sempurna. Saat digoreng, dipanggang, atau ditumis, pastikan terong dimasak sampai lunak sepenuhnya, tanpa bagian yang masih keras atau mentah di dalam. 3. Jangan dikonsumsi berlebihan. Cukup konsumsi 1 pengtu gali seminggu dan hindari makan terong selama beberapa hari berturut-turut. 4. Bagi mereka yang memiliki riwayat alergi makanan, sebaiknya perhatikan reaksi tubuh setelah makan. Selain solanin, terong juga mengandung banyak serat dan air. Jika dikonsumsi terlalu banyak pada malam hari, bisa menyebabkan perut kembung, diare ringan, dan sulit tidur karena aktivitas usus yang meningkat. Apakah Anda pernah mengalami perut kembung, diare ringan, atau ruam setelah makan terong? Pernahkah Anda mengira itu hanya karena makanan yang tidak bersih dan mengabaikan kemungkinan alergi atau iritasi makanan? Alergi pada lansia seringkali tidak secepat dan sejelas pada orang muda, tapi sangat diam-diam, mudah disalahartikan sebagai flu, radang saluran pencernaan, atau kelelahan. Maka dari itu, setiap reaksi kecil dari tubuh setelah makan pantas untuk diperhatikan. Terus ikuti bagian selanjutnya tentang jenis umbi yang dianggap baik untuk jantung,
tapi ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi jika lansia memiliki masalah pada kelenjar tiroid atau detak jantung lambat. Lobak putih, obat ajaib pembakar lemak atau musuh tersembunyi bagi kelenjar tiroid lansia. Di mata banyak orang, lobak putih sejak lama dianggap sebagai obat ajaib rakyat yang membantu detoksifikasi tubuh, meredakan peradangan, menurunkan kadar lemak darah, dan membersihkan hati. Banyak lansia percaya bahwa makan sup lobak putih setiap hari adalah rahasia menjaga kesehatan di usia senja. Namun di balik tampilannya yang segar dan bersih itu, lobak putih ternyata menyimpan potensi bahaya tersembunyi bagi kelenjar tiroid, terutama bagi lansia dengan sistem metabolisme yang melemah. Masalah ini berasal dari senyawa alami bernama goitrogen yang terdapat dalam lobak putih. Senyawa ini dapat menghambat proses penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid, sehingga mengurangi produksi hormon tiroid. Jika hormon ini berkurang, tubuh mulai menunjukkan gejala seperti kelelahan berkepanjangan, tangan dan kaki terasa dingin, kenaikan berat badan tanpa sebab jelas, hingga gangguan pada jantung. Kisah Pak Hoa, 67 tahun, tinggal di Bien Hoa, menjadi peringatan halus namun mendalam. Setelah menonton acara TV tentang diet penurun lemak untuk lansia, beliau mulai menjalani pola makan dengan lobak putih setiap hari. Sarapan dengan bubur lobak, makan siang sup lobak dengan tulang, malam hari lobak rebus dengan garam wijen. Awalnya tubuh terasa ringan, tapi hanya setelah sebulan lebih, beliau mulai merasa lesu, menggigil meski cuaca panas, tangan gemetar, dan bangun tidur tetap lelah meski sudah tidur cukup. Awalnya dikira efek usia lanjut, tapi ketika berat badan naik tak wajar dan tekanan darah menjadi kacau, anak-anaknya membawa beliau ke dokter. Hasilnya mengejutkan, kelenjar tiroid mengalami gangguan ringan, hormon TSH meningkat tinggi, sementara T3 dan T4 menurun drastis. Dokter menjelaskan bahwa pada orang sehat, makan lobak putih sesekali tidak masalah, tapi jika dikonsumsi setiap hari, apalagi oleh orang berusia di atas 60 tahun dengan kondisi sensitif atau riwayat kekurangan yodium, goitrogen dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon tiroid. Bila berlangsung lama, dapat berujung pada hipotiroidisme kronis yang mengharuskan pengobatan seumur hidup. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Lansia yang memiliki masalah tiroid atau pernah mengalami gondok, ketidakseimbangan hormon, sebaiknya membatasi konsumsi lobak putih. Jika ingin dikonsumsi, cukup 1 batu 2 kali seminggu. Pastikan dimasak hingga matang. Hindari makan mentah. Jangan dikonsumsi malam hari. Dan jangan makan berurutan setiap hari. Variasikan jenis sayur dalam menu mingguan. Jangan bergantung hanya pada satu jenis meski diklaim sebagai makanan ajaib. Pernahkah Anda merasa tubuh dingin, mudah lelah padahal pola makan sudah sehat? Pernahkah terlintas bahwa justru makanan sehat yang Anda konsumsi setiap hari bisa menjadi penyebab gangguan hormon yang tak Anda sadari? Lobak putih tidaklah buruk, tetapi bagi orang lanjut usia, segala sesuatu yang berlebihan bisa berubah menjadi bencana. Meskipun sering disebut sebagai obat mujarab tradisional, jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa memahami kondisi tubuh sendiri, makanan yang tampaknya sehat itu justru bisa menjadi penyebab penyakit yang tersembunyi. Karena itu, jangan mudah percaya dengan rumor dan mengandalkan satu jenis makanan saja, serta jangan hanya demi menu makan yang tampak ringan tapi melupakan keseimbangan nutrisi. Makanlah dengan selektif dan dengarkan tubuh Anda setiap hari, karena kesehatan di usia senja adalah hasil dari akumulasi setiap kali makan dan setiap pilihan kecil yang kita buat. Daun singkong, sayur tradisional atau perangkap beracun tersembunyi bagi lansia. Bagi banyak keluarga di pedesaan, khususnya di wilayah tengah dan dataran tinggi Indonesia, daun singkong rebus dengan sambal bawang atau daun singkong dimasak dengan ikan adalah hidangan yang sangat akrab sejak masa-masa sulit. Banyak orang lanjut usia menganggap ini sebagai masakan nostalgia desa yang enak, murah, dan karena merupakan sayur, maka pasti baik untuk kesehatan. Namun,
Tak banyak yang tahu bahwa daun singkong segar, jika tidak dimasak dengan benar, bisa menjadi ancaman tersembunyi yang menyebabkan keracunan, terutama bagi lansia dengan sistem pencernaan dan metabolisme yang lemah. Mengapa sayur tradisional ini bisa begitu berbahaya? Jawabannya terletak pada senyawa alami bernama cyanogenic glycoside yang di dalam tubuh akan terurai menjadi sianida, zat beracun yang dapat menyebabkan mual, pusing, sesak napas, bahkan pingsan jika terkumpul dalam jumlah banyak atau jika dikonsumsi mentah. Tubuh lansia yang menyerap dan membuang racun lebih lambat dari orang muda akan lebih rentan terhadap dampaknya. Kisah nyata dari Ibu Hung, 70 tahun dari Kabupaten Dai Lok, Guangnam, menjadi pelajaran yang patut direnungkan. Karena rindu masakan kampung, beliau meminta anak perempuannya membelikan seikat daun singkong segar. Siang itu, beliau merebus sendiri daun singkong tersebut, tapi demi menjaga warnanya tetap hijau cerah, beliau hanya merebus sebentar, lalu langsung celupkan ke air dingin dan menyantapnya dengan sambal. Sekitar 30 menit setelah makan, beliau merasa pusing, mata berkunang-kunang, perut terasa nyeri, dan sebelum sempat memanggil siapapun, beliau pingsan di meja makan. Untungnya, sang anak pulang tepat waktu dan segera membawanya ke puskesmas. Dokter menyatakan beliau mengalami keracunan sianida ringan akibat mengonsumsi daun singkong yang belum sepenuhnya matang. Kejadian ini bukan hal langka. Menurut ahli gizi, kadar racun dalam daun singkong bisa berkurang hingga 80-90% jika direbus dengan benar dan air rebusan pertama dibuang. Namun, jika dikonsumsi mentah, setengah matang, atau dimakan terus-menerus selama beberapa hari, terlebih bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit hati, ginjal, atau jantung, risiko keracunan tetap ada. Lalu, apakah lansia harus sepenuhnya menghindari daun singkong? Tidak harus menghindari sepenuhnya, tetapi hanya konsumsi daun singkong yang dimasak hingga matang. Paling aman direbus 2 kali, buang air rebusan pertama, dan pastikan teksturnya benar-benar lunak. Jangan makan mentah, jangan ditumbuk mentah untuk dibuat salad atau ramuan tradisional. Cukup dikonsumsi 1-2 kali sebulan. Jangan makan setiap hari walau rasanya enak. Apakah Anda pernah merasa tidak enak badan setelah makan daun singkong? Apakah keluarga Anda masih punya kebiasaan merebus singkat agar daunnya manis? Masakan kampung memang membawa kenangan indah, tetapi tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun, membutuhkan kehati-hatian dan selektivitas lebih dari sebelumnya. Daun singkong bukanlah musuh, tetapi bagi lansia, cara mengolah dan jumlah konsumsi yang tepat adalah kunci menjaga kesehatan jangka panjang. Okra, obat ajaib atau pemicu hipoglikemia yang tersembunyi. Okra, atau dikenal juga sebagai lady finger, telah lama dipuji sebagai makanan emas yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah, memperlancar pencernaan, dan kaya akan serat. Namun bagi para lansia, khususnya mereka yang sedang menjalani pengobatan diabetes, konsumsi okra setiap hari bisa saja tidak lagi menjadi ramuan penyembuh, melainkan berubah menjadi pisau bermata dua. Pak Food, 75 tahun dari Yogyakarta, sudah mengidap diabetes lebih dari 10 tahun. Setelah membaca sebuah artikel daring yang memuji manfaat okra, beliau mulai minum air rendaman okra setiap pagi dan hampir setiap hari menyantap sayur okra dalam menu makanannya. Awalnya, kadar gula darahnya memang sedikit menurun, membuatnya senang. Namun, hanya seminggu kemudian, beliau mulai merasa pusing, jantung berdebar, keringat dingin mengucur di siang hari walau tidak beraktivitas berat. Suatu pagi, ia roboh di teras rumah setelah baru saja berdiri dari kursi. Saat dilarikan ke rumah sakit, dokter menyatakan beliau mengalami hipoglikemia berat. Penyebabnya adalah kombinasi antara konsumsi okra berlebihan dan obat diabetes yang menurunkan gula darah secara ganda tanpa disadari. Secara ilmiah, okra memang mengandung senyawa aktif yang memperlambat penyerapan gula di usus halus dan membantu mengatur insulin.
Tapi saat dikombinasikan dengan obat medis, efek ini bisa berlipat ganda dan justru menurunkan gula darah secara drastis, sangat berisiko bagi lansia dengan jantung lemah atau tekanan darah tidak stabil. Para ahli gizi pun menyarankan, okra sebaiknya dikonsumsi hanya 2,3 kali seminggu, tidak setiap hari, dan hindari minum air rendaman yang terlalu pekat. Terlebih lagi, bagi yang sedang menggunakan obat diabetes, wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi makanan yang berfungsi mirip obat. Bagi lansia yang memiliki sistem pencernaan lemah, okra juga sebaiknya dimasak hingga lunak, tidak dikonsumsi mentah, dan sebaiknya dimakan bersama nasi untuk mencegah perut kembung atau mulas. Pertanyaan untuk Anda, apakah Anda atau anggota keluarga pernah mencoba menggunakan okra untuk mengontrol gula darah? Apakah pernah merasa lemas tiba-tiba tanpa alasan yang jelas? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menyelamatkan orang lain dari risiko seperti yang dialami Pak Fuch. Karena kadang, sesuatu yang sehat, jika tidak digunakan dengan benar, bisa menjadi penyebab bahaya tersembunyi. Para orang tua yang terhormat, kita baru saja bersama-sama membahas 6 jenis sayuran yang sangat akrab dalam hidangan sehari-hari, mulai dari kangkung, kacang panjang, terong, lobak putih, daun singkong hingga okra. Semuanya adalah makanan sederhana dan bergizi jika digunakan dengan benar. Tapi hal penting yang perlu diingat, bahkan sayuran hijau yang selama ini kita anggap aman dan sehat, jika dikonsumsi secara berlebihan pada waktu yang salah atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh lansia, bisa berubah menjadi beban bagi kesehatan. Sayuran mungkin baik untuk anak muda, tetapi bisa menyebabkan kembung, sulit tidur, gula darah turun drastis, atau bahkan batu ginjal pada lansia. Tubuh kita di usia senja, ibarat mesin yang sudah berjalan puluhan tahun, perlu dirawat dengan lebih halus, lebih penuh perhatian, dan peka terhadap setiap reaksi setelah makan. Jangan sampai makanan yang kita pikir sehat malah diam-diam menyebabkan nyeri punggung, sulit tidur, atau lebih buruk, keracunan, hanya karena kita mengabaikan tanda-tanda kecil. Ming DF ingin menegaskan, makan sayur itu tidak salah, yang salah adalah makan tanpa kesadaran. Mari variasikan menu, ganti-ganti jenis sayur setiap minggu. Jangan terlalu bergantung pada 1 atau 2 jenis saja, terutama jika sedang dalam pengobatan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau asam urat. Jangan ragu berkonsultasi dengan dokter mengenai makanan apa yang perlu dibatasi dan apa yang justru perlu ditingkatkan. Hanya dengan begitu, kita benar-benar makan untuk hidup sehat, bukan makan lalu malah sakit. Pertanyaan untuk Anda, pernahkah Anda atau anggota keluarga mengalami sakit perut, batu ginjal, atau sulit tidur tanpa tahu penyebabnya dari makanan? Silakan bagikan di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menyelamatkan orang lain dari kesalahan yang sama. Opa. Dan jangan lupa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan kepada keluarga dan teman, serta tekan tombol subscribe channel Hidup Sehat di Usia Senja. Mari terus berjalan bersama, hidup sehat dan damai di usia senja setiap hari. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.